Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ilyas. Hari ini kita belajar koordinat kartesius, seri materi menentukan titik terhadap titik tertentu. Menentukan posisi sebuah titik terhadap titik tertentu sama halnya dengan menentukan posisi titik terhadap titik asal. Sama pula kalau kita menentukan posisi suatu lokasi pada sebuah peta atau dena. Namun, titik acuannya bukan merupakan titik asal atau pusat koordinat, melainkan sebuah titik lain. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terlihat ada beberapa titik lokasi, ya. Ada rumah sakit, ada pasar, ada taman kota, ada stasiun. Titik-titik lokasi ini kita masukkan ke dalam sistem koordinat kartesius. Berikut diberikan dena rumah sakit. Untuk menentukan posisi rumah sakit, pasar, dan taman kota, maka kita harus menggunakan salah satu tempat yang ada di dena tersebut. Sebagai contoh, kita menentukan stasiun sebagai acuan untuk menentukan tempat atau lokasi yang lain. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa melihat di YouTube ya, video terkait dengan posisi sebuah titik terhadap titik tertentu di dunia penerbangan. Kita lanjutkan menentukan koordinat titik terhadap titik tertentu. Kita buat stasiun menjadi titik acuan sehingga kita bisa menentukan posisi taman kota, posisi rumah sakit, dan juga pasar ya. Jadi kita buat stasiun ini menjadi titik acuan. Berarti nanti titik 0,0 sekarang tidak lagi berada di koordinat sumbu X dan Y ya, melainkan kita buat koordinat baru. Titik acuannya 0,0 ini tepat berada di stasiun. Rumah sakit terletak 8 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kita cek di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di rumah sakit ini terletak 8 satuan ke kanan. Ini tadi kita sudah menghitung. Berikutnya 2 satuan ke atas. 1, 2 ya. Maka kita bisa menentukan bahwa rumah sakit sekarang berada pada 8 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas terhadap stasiun. Nah, sekarang kalian coba untuk menentukan letak pasar terhadap stasiun ya. Letak pasar terhadap stasiun. Silakan dicoba dulu. Ya, betul. Jadi letak pasar ini berada 6 satuan ke kanan dari stasiun. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 satuan ke kanan. Terus ke atasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tulis 6 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Kita cek taman kota. Taman kota terletak pada 1. Jadi 1 ke kanan terhadap stasiun, dan berikutnya 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas ya terhadap stasiun ya. Jadi 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Bisa dipahami sampai di sini? Menentukan koordinat titik terhadap titik tertentu. Bisakah kamu menentukan koordinat titik A negatif 4,3 terhadap titik B 5,5? Nah, ini kita masukkan ke dalam sistem koordinat kartesius. Di sini ada titik A min 4,3, B 5,5. Nah, sekarang yang menjadi titik acuan adalah titik B ya. Untuk mengetahui mengerjakan ini, marilah kita buat titik 5,5 atau titik B sebagai acuan ya. Nah, ini sebagai acuannya. Berikutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia atau titik A ini berada ya 9 satuan ke kiri terhadap sumbu Y yang baru. Ini adalah sumbu Y yang baru. Berikutnya kita cek terhadap sumbu X yang baru 1, 2. Dari gambar di samping, titik A berjarak 9 satuan ke kiri dari sumbu Y. Nah, tadi kita sudah menghitung 9 satuan ke kiri
dari sumbu Y yang baru. Berikutnya 2 satuan ke bawah dari sumbu X. Maka koordinat titik A terhadap titik B adalah negatif 9, negatif 2. Jadi kalau dari sumbu Y ini ya, kalau dia bergerak ke kiri maka dia negatif, kalau bergerak ke kanan maka dia positif. Sedangkan terhadap sumbu X, kalau bergerak ke bawah berarti negatif, kalau bergerak ke atas berarti positif. Baik, berikutnya intinya ketika kita diminta menentukan posisi sebuah titik terhadap titik A, maka kata kuncinya adalah pada titik A kita buat sebagai titik asal atau titik acuan. Misalnya titik acuan yang diminta adalah 1,2, maka kita perlu membuat sumbu X dan sumbu Y yang baru yang berpotongan tepat di titik acuan 1,2 tersebut. Seperti pada gambar di samping, maka kita bisa membuat sumbu X dan sumbu Y yang baru yang berpotongan dengan titik acuan 1,2. Ini biar beda, sumbu X dan sumbu Y barunya kita beri warna kuning. Jadi mula-mula sumbu X dan sumbu Y nya itu berwarna merah dan berwarna hijau ya. Sekarang kita membuat titik acuannya yaitu 1,2. Maka tepat di 1,2 ini kita tarik garis tegak dan garis datar ya, sehingga perpotongan di sini ini merupakan titik asal, sehingga sumbu X dan sumbu Y tidak lagi berada di warna merah dan hijau tetapi pada warna kuning. Oke, kita cek di sini, ini adalah titik asalnya sekarang berada di sumbu X dan sumbu Y yang baru yang berwarna kuning. Contoh, diketahui titik B 2, negatif 3. Tentukan posisi titik B terhadap titik A 1,1. Misalnya titik acuan yang diminta tadi adalah A 1,1, maka kita perlu membuat sumbu X dan sumbu Y yang baru yang berpotongan tepat di titik acuan 1,1 tersebut. Seperti pada gambar di samping, maka kita membuat sumbu X dan sumbu Y yang baru yang berpotongan dengan titik acuan 1,1. Kita tulis dulu ya, letak titik A dan B pada koordinat kartesius. Di sini adalah titik B 2, negatif 3. Ini titik B 2, negatif 3. Berikutnya ini adalah titik A yaitu 1,1. Sekarang kita buat dari titik A ini perpotongan antara garis mendatar dan juga garis tegak. Nah, di sini nanti adalah sumbu X dan sumbu Y yang baru ya. Jadi kita nanti tidak menggunakan sumbu X dan sumbu Y yang berwarna merah, tapi sumbu X dan sumbu Y yang berwarna biru ya. Sekarang kita coba tentukan lokasi titik B terhadap titik A. Jadi kita bergeraknya melalui titik A, bukan lagi 0,0 yang ada di sini. Nah, kita hitung di sini dia bergerak 1 satuan ke kanan ya terhadap sumbu Y. Jadi 1 satuan ke kanan terhadap sumbu Y. Berarti kalau ke kanan berarti dia positif untuk nilai X-nya nanti ya, posisi positif 1. Berikutnya kita cek terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4 ke bawah ya, 4 satuan ke bawah terhadap sumbu X yang baru. Dari gambar di samping, titik B berjarak 1 satuan ke kanan dari sumbu Y. Ini 1 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 4 satuan ke bawah dari sekalian ya. Jadi koordinat titik B terhadap titik A adalah 1, negatif 4. 1 positif karena dia bergerak terhadap sumbu Y ke arah ke kanan ya. Kalau ke arah ke kanan berarti dia positif. Sedangkan dia bergerak dari sumbu X dia ke bawah. Kalau ke bawah berarti negatif. Maka kita tulis di sini adalah negatif 4. Baik anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa di seri berikutnya ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.